Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita kembali, atau yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam acara majelis rutinan, pengajian rutinan, yang insya Allah di dalam perkumpulan ini, di dalam majelis ini kita mempelajari ilmu, bukan hanya sekedar mempelajari teori, akan tetapi juga mempraktekkannya dengan cara membaca maulid Nabi Muhammad, berselawat kepada Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak salah orang di saat kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu adalah pujian yang tepat, itu adalah pujian yang pantas. Al-Imam Amin Al-Qutubi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, "Mali madahtu Muhammadan bi qasidati bal mudihat qasidah bal mudihat qasidati bi Muhammadi." Aku tidak memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan karangan-karangan qasidah aku, karangan lagu-lagu aku, tidak, tetapi karangan aku, lagu-lagu yang aku karang itu menjadi mulia karena aku gunakan untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan orang yang mulia di dunia dan di akhirat, itulah orang-orang yang memuliakan sosok yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berjalan di jalannya Nabi Muhammad, tidak melenceng dari jalurnya Nabi Muhammad. Fadlan terutama menyalahkan ajaran Nabi Muhammad. Nih sekarang banyak nih yang muncul nih, ajaran Nabi Muhammad dilencengin, disesatin, dan lain-lain sebagainya. Tapi insya Allah berkat adanya kita di perkumpulan malam ini, pengajian-pengajian seperti ini, iman kita semakin kuat, ilmu kita semakin bertambah, semakin banyak, dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semakin kuat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kita mulai membaca kitab ini, kita fatihahkan dulu kepada muallif pengarang kitab, Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Beliau adalah salah seorang murid daripada Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik, ya, masyhur, terkenal. Abu Bakar As-Segaf Gresik punya murid siapa? Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Kita bacakan Fatihah buat beliau. Anallahu yassir lahu al-umur wa yaj'alu lahu al-amra wa yaj'alu bi habibihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ala hadina wa sallallahu alaihi wasallam. حضرتنا الفاتحة. نحن نحمدك من دينك نحمدك نستعين على صراط المستقيم صراط بسم الله الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى من كتاب أخلاق البنين لطلاب المدارس الإسلامية بإندونيسيا. Jadi ini kitab namanya Akhlaqul Banin, akhlak, budi pekerti, tingkah laku yang baik buat pria, buat kaum muslimin. Ada juga nanti ini kitab kayak begini, cuman buat wanita, buat muslimat. Yang dikarang oleh Imam Umar bin Ahmad Baraja radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa anhu ila an qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an tusallima alaihi wa tusafihahu kulla yawmin fil madrasati wa tuqabilahu biwajhin mubtasimin. Ya, ini lagi membahas tentang adab kepada guru, ya. Lagi membahas tentang adab kepada
kepada guru. Guru itu apa sih guru? Definisi guru itu apa? Gambarannya guru itu seperti apa? Kalau kita bicara tentang ilmu, ya ilmu banyak. Ilmu banyak. Tapi untuk kita mengetahui ilmu tersebut dengan baik dan benar, kita perlu guru. Contohnya, jalan dari sini ke Bogor ada apa enggak? Ada. Dari sini ke Bandung ada. Dari sini kemana? Ke Jawa ada. Tapi tahu enggak jalannya? Itu pertanyaannya. Tahu apa enggak jalannya? Jadi ini kita atau kitab-kitab lainnya dan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu ada. Cuma cara kita untuk memahaminya itu, orang yang memahami, memberi pemahaman itu kepada kita, itu ada apa tidak? Itulah guru. Itulah sosok guru. Disebutkan dalam pepatah bahasa Arab, Al-Kitab Tariq wa Syekh Rafiq. Kitab ini adalah jalan. Kita kesasar di hutan, jalan untuk keluar ada apa enggak? Lah ada, jalan masuknya aja ada, gimana jalan keluarnya? Cuman tahu apa enggak? Kan perlu apa? Perlu pemandu, perlu yang mengarahkan, perlu Google Map bahasa kita sekarang. Perlu yang ngasih tahu ini jalannya ke sini, nanti belok, pertigaan belok kanan, trotoar naik, lampu merah belok kiri, begitu. Bukan? Ya. Itulah. Jadi guru itu adalah pemandu. Murabbi, seseorang yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu definisi guru yang benar. Sosok seorang guru, pengajar yang mengajarkan kita untuk bagaimana cara kita cinta kepada Allah, cara kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar kita bisa mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Baik. Di sini wa antu sallima alaihi kulla yaumin fil madrasati, dan hendak kamu dan lantas wajib bagi kamu untuk mengucapkan salam kepada guru kamu di saat kamu datang ke madrasah, ke sekolah. Assalamualaikum. Atau ketika ketemu sama gurunya di jalan pas-pasan, Assalamualaikum, salaman. Ya. Itu adab kepada guru. Tahiyatul Islam, mengucapkan tahiyatul Islam, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang diajarkan oleh Islam. Ya. Wa tusafihahu kulla yawmin fil madrasah wa tuqabilahu biwajhin mubtasimin. Nah, ini yang penting nih. Dan tampakkan kepada guru kamu keceriahan di wajah kamu. Arti kalau kita ketemu sama guru kita senyum. Oh enggak, tadi lagi ada masalah, lagi lapar, lagi ini, bangun tidur. Enggak, tetap kepada guru harus senyum, adab. Berusaha sebagaimana mungkin, sebaik mungkin kita menjaga adab kita, tingkah laku kita, kesopanan kita kepada guru kita. Seperti yang dilakukan oleh muridnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i kenal gak? Imam Syafi'i kenal? Imam Syafi'i kenal? Pernah kenalan? Imam Syafi'i itu beliau punya murid. Murid beliau itu saking beradabnya sama beliau, gak berani minum depan gurunya, gak berani. Minum depan gurunya gak berani. Begitu juga Imam Syafi'i. Jarak antara rumah beliau ke rumah guru beliau itu kurang lebih 20 rumah. 20 rumah. Baru rumahnya Imam Syafi'i. Dari rumah guru beliau 20 rumah, baru rumahnya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i gimana? Gak berani selonjoran kakinya yang mengarah ke rumah gurunya. Segitu jarak jauh, segitu ke rumahnya, gimana ke depan gurunya.
Sampai Imam Syafi'i menceritakan dahulu saat saya belajar, kata Imam Syafi'i, itu saya mau buka lembaran kertas tuh pelan-pelan gitu. Kenapa? Biar guru saya nggak dengar suara lembaran buku saya atau kitab saya. Jaga sopan, adab, santunnya dijaga Imam Syafi'i. Ya. Wa taf'ala kadzalika idza laqitahu fi thariq. Nah begitu juga kalau kita bertemu dengan guru kita di jalan, senyum, ucapin salam. Karena subhanallah, assalamualaikum kalau kita ucapin assalamualaikum di jalan, bahkan bukan kepada guru doang, kepada semua orang, itu bisa ngerubah tingkah pandangan seseorang kepada kita. Ada orang memandang kita jelek begini, ini anak kecil, ini orang bodoh, ini begini, ini begini. Assalamualaikum sambil senyum, berubah semua perasaannya dia. Mungkin awal ngelihat kamu, awal ngelihat ente, ini orang ngeremehin ente, ngeremehin kamu. Tapi di saat kamu memperlakukannya dengan kelakuan yang baik, dengan sopan, dengan santun, dengan apa yang diajarkan dalam kitab, mengucapkan salam dan menampakkan senyuman manis dari wajah kamu, itu bisa ngeluluhin hati. Tuh. Wa antazurahu fi baitihi, hendaklah kamu menziarahi guru kamu di rumahnya. Jangan guru mulu yang datang. Datang juga ke rumah gurunya. Khususan fil a'yadi fi thariq. Fil a'yadi wa fi thariq. Khususnya di hari-hari raya. Datang. Wa antazurahu fi baitihi khususan fil a'yad, dan ziarahlah kamu ke rumahnya khususnya di waktu-waktu hari raya. Au idza marid, atau kalau lagi sakit, bawain buah, bawain obat, bawain makanan. Minimal datang aja tanyain kabarnya. Itu guru senangnya minta. Wah subhanallah. Ada muridnya datang, guru, kalau rumahnya diketok, siapa? Fulan, muridnya antum, atau muridnya ustadz, atau muridnya bapak. Dia senangnya kayak subhanallah, nggak bisa diungkapkan. Karena dahulu itu ilmu yu'ta wala ya'ti. Dulu itu ilmu yu'ta, didatangin. Wala ya'ti, bukan datang sendiri, bukan. Tapi mungkin karena emang perubahan generasi, perubahan kehidupan, akhirnya berubah. Akhirnya jadi ustadz yang datang ke rumah, les dan lain-lain sebagainya. Itu merendahin derajat dan pangkatnya sosok seorang ustadz. Masa ustadz ngajar datang ke rumah? Gak ada masalah. Cuman alangkah baiknya kita datang ke rumah ustadz untuk belajar ilmu dunia atau ilmu akhirat. Selagi itu bermanfaat untuk kita di dunia atau dan di akhirat, maka bersikap sopanlah kepada guru. Ya. Wa tad'u lahu wa tas'aluhu an sihhatih. Datang ke rumah guru kalian kalau guru kalian lagi sakit. Tanyain gimana kabarnya, gimana pengembangannya, sudah makan atau belum. Itu sangat berarti pada guru. Buat guru itu sangat berarti perhatian dari santrinya, dari murid-muridnya, dari pelajar-pelajarnya, itu sangat berarti. Subhanallah. Wa tad'a lahu bil afiyah, dan doakan guru tersebut biar dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Atau masih kurang enak badan? Ya Allah, cepat sembuh ya guru gitu. Atau cepat sembuh ya Ustaz gitu. Atau kalau emang dia dari keturunan Nabi, dari zuriyah Nabi, cepat sembuh ya Habib gitu. Dan ini bukan khusus kepada Ustaz, kepada teman, kepada kerabat, kepada saudara, itu khususnya juga harus kita jaga hubungan ini ya, silaturahim.
Wa an tusa'idahu fi qada'i hajatih. Bantu gurunya. Bantu gurunya untuk menunaikan hajat-hajatnya, memenuhi hajat-hajatnya. Sebelum diperintahin bahkan. Jangan malu, gak enak, nanti diomongin begini, nanti begini, nanti begini. Gak sampai-sampai nanti kalau kayak begitu. Udah, gak usah dengerin omongan orang. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Kalau kamu tujuan hidupnya adalah mencari keridhaan manusia, kamu bakal mati dan belum mendapatkan keridhaan itu. Dan belum mendapatkan pencapaian itu, belum dapat. Udah, manusia biarin. Manusia mau ngomong A, mau ngomong B, mau ngomong C, biarin. Seandainya kita gagal, atau seandainya kita sukses, kalau dia senang, kalau dia hasut, kalau kita gagal, dia ketawa. Tanggung jawabnya mana? Kagak ada sama sekali. Itu manusia. Udah biarin omongan manusia. Guru taruh nomor 1. Bahkan Nabi SAW beliau menyatakan di dalam hadisnya, abuka thalatha. Bapak kamu itu ada 3. Ada 3. Tapi jangan balik ke rumah nanti bilang, wah ibu selingkuh ya. Jangan. Bapak kamu itu ada 3 kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abuka alladhi waladak. Bapak yang bapak kandung kamu. Abuka alladhi waladak. Itu bapak yang pertama. Wa abuka alladhi zawwajaka ibnatah. Dan bapak mertua kamu. Yang ketiga, wa abuka alladhi 'allamak. Dan bapak yang mengajarkan ilmu kepadamu. Ilmu umum itu ya, umum, dunia atau ilmu akhirat. Tapi gimana ilmu akhirat? Harus lebih didahulukan, harus lebih dikedepankan, harus lebih dimuliakan. Tuh. Ini bukan anak minta dimuliain, enggak. Kalau anak biasa aja, mau guru-guru yang lain. Ya. Wa huwa afdaluhum. Dan bapak yang mengajarkan kamu, atau murabbi dinamain. Murabbi, pendidik, pengajar yang ngajarin kamu ilmu, itu adalah bapak yang paling afdal. Alangkah indahnya kalau ada bapak kandung yang bisa menjadi guru sekaligus. Nah, makanya belajar sebelum punya anak, biar anak kita nanti gak sesat, atau main taruh di main sekolahin di sembarangan tempat. Nggak peduli itu tempat benar apa enggak, asu aja atau bukan, alirannya apa, sunni atau yang lain-lain, nggak peduli. Akhirnya itu anak itu gede dan sesat, menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa tad'u lahu bil wa tushawiruhu fi umurik. Dan berdiskusi, bertanya dulu sebelum ngelakuin sesuatu. Tanya dulu, musyawarat dulu sama gurunya, musyawarah dulu sama gurunya. Guru, ana mau sekolah di sini, gimana? Pendapat antum guru gimana? Atau ustadz gimana? Oh ini kurang bagus, coba ini. Atau oh ini bagus, tapi ada yang lebih bagus, ini nih lebih bagus. Atau ini bagus, cuman kurang cocok buat kamu, ini yang bagus nih. Tanya sama gurunya. Tanya. Wa ta'mal bima yushiru bihi alaik. Dan gunakan atau lakukan apa yang diarahkan. Kalau seandainya kamu pengen ini, terus kata gurunya jangan, tapi kamu tetap ngelakuin itu, nanti kena balasannya sama Allah. Karena guru lebih tahu. Dulu ada teman belajar,
sekamar sama dia, satu kelas sama dia anak di Tarim dulu, satu kamar, satu kelas, satu angkatan, enggak di bawah anak dikit. Itu dia dulu pengen berhenti, pengen pulang kampung, pengen balik udah. Orang Malaysia, dia pengen balik ke Malaysia, udah nggak mau belajar lagi, nggak mau mondok lagi, udah capek kali, mau nikah. Ya, sama gurunya dilarang, jangan, belum waktunya nanti berhenti gitu. belum waktunya. Anak mau berhenti, enggak, udah nanti kalau udah waktunya anak kabarin, nanti boleh berhenti. Mikirin dia kamu tetap pengen berhenti. Udah, akhirnya dia izin lagi mau berhenti, enggak boleh lagi. Yang ketiga kalinya dia bilang, ya udah anak mau pulang aja deh, mau pulang sebentar, terus balik lagi ke sini, balik lagi belajar lagi. Ya udah, akhirnya kalau emang cuma pengen balik doang terus belajar lagi gak ada masalah, yang penting jangan berhenti. Udah, dia balik, gak mau balik lagi. Udah dikasih tahu jalan yang baik, pulang sebentar, istirahat, refreshing, balik lagi belajar, nuntut ilmu lagi. Guru tahu maslahat kamu, dia lebih berpengalaman daripada kamu. Dan ini teman saya ini, dia balik dan gak balik lagi belajar ke Tarim. Dapat berapa bulan dari situ, dapat kabar kepalanya pecah. Kenapa pecah? Balap motor ketabrak besi beko itu, ketabrak, pecah. Ada fotonya, pecah, hancur, segini hancur. Kenapa? Gak mau ikutin kata guru. Begitu juga orang tua harus dihormatin, taruh di atas kepala. Man 'asha khadiman tahta qadami syaikhi, siapa orang yang hidup di bawah kaki, arti di bawah perintah, di bawah arahan gurunya, asya sayyidan fawqa ru'usi qaumih, dia kelak nanti dia bakalan disanjung-sanjungkan oleh kaumnya, bakalan ditinggi-tinggikan oleh kaumnya, bakalan dimuliakan oleh kaumnya. Kenapa? Dia tawadhu, dia rendah diri, dia rendah hati kepada gurunya, kepada orang tuanya, kepada bapak dan ibunya. Ya, makanya taat kepada guru. Ya, jangan ngebantah, nggak boleh. Wa an la tad'uhu bismih, jangan kamu manggil guru kamu dengan namanya. Ya, maksudnya dengan namanya doang, jangan. Panggil pakai kalimat ustaz atau guru atau syekh atau murabi atau bapak, atau kalau dia itu Habib, panggil Habib. Pokoknya pakai ucapan yang memuliakan sosok guru tersebut. Iya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kalian memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya, tapi panggil dengan Nabi atau Rasulullah, ya Nabi Allah atau ya Rasulullah. Jangan panggil namanya. Begitu juga kepada guru, dan hikmahnya yaitu kata ulama ahli tafsir Quran, hikmahnya adalah begitu juga kita memanggil orang tua kita, memanggil guru kita, memanggil kakak kita, jangan dengan namanya doang, kurang menghormati. Ya. Wala tamshi amamah, dan jangan kamu berjalan di depannya. Ya, jangan berjalan di depannya. Berusaha untuk berjalan di belakang guru. Ya. Au tuwalliyahu dhahrak, atau kamu berpaling darinya. Anda ingat dulu
cerita almarhum Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Habib Munzir Al-Musawa itu dulu beliau pas belajar sama Habib Umar, Masya Allah, memuliakan Habib Umar dengan artinya Habib Umar itu ditaruh benar-benar di atas kepalanya. Apa yang Habib Umar bilang A, Habib Umar bilang B, B. Tapi ingat, seandainya guru kita nyuruh maksiat, jangan dilakukan, jangan diikuti, tinggalin, biarin dia nyuruh maksiat. Orang saya taat kepada kamu karena taat saya kepada Allah, bukan karena kamu, bukan karena Allah. Kalau kamu nyuruh saya maksiat kepada Allah, artinya saya nggak taat sama Allah dong. Kalau seandainya saya melakukan maksiat itu, kamu mempertanggungjawabkan nggak di hadapan Allah? Mau gantikan posisi azab yang bakal saya terima kan nanti di hari kiamat? Tanya gitu. Kalau nyuruh maksiat ya. Nah, Habib Munzir pernah satu ketika datang ke rumah Habib Umar belajar. Setelah belajar, Habib Umar masih duduk di tempat. Santri mulai pada pergi, balik arah. Tapi Habib Munzir enggak, mundur, jalannya mundur. Kenapa? Gak mau membelakangkan gurunya. Tuh, ya, karena dia muliain gurunya. Lihat gimana kesuksesannya, lihat gimana majelisnya, lihat gimana perjuangan dakwahnya. Kenapa? Dia memuliakan gurunya. Tuh. Wala tajlis fi mahalli, dan jangan kamu duduk di tempatnya. Oh kan saya kan disuruh gantiin. Misalkan gurunya ngajar biasanya tempatnya di sini. Terus dia disuruh gantiin, dia duduk di tempat gurunya. Itu kurang sopan. Walau hakikatnya kamu emang ada di posisi dia, tapi apa yang kamu punya tidak seperti apa yang dia punya. Kemuliaan kamu tidak seperti kemuliaan dia, enggak. Jaga adab, ya. Au ta'khudha kitabahu bighairi idnih, atau kamu ngutak-ngatik kitabnya, ngambil kitabnya tanpa seizin dari gurunya, tanpa seizin dari guru kamu. Apalagi fudul ke orang biasa aja nggak boleh, ke teman aja nggak boleh, gimana ke guru, ya. Hati-hati. Wala takthir alaihi al-kalam, dan jangan banyak berbicara di depannya. Ya, di depan guru pura-pura nggak tahu aja udah. Pura-pura kita tahu hadis ini. Gitu guru ngajarin tentang hadis itu. Kita udah tahu itu hadis. Atau mungkin pengetahuan kita tentang ilmu tentang hadis itu, tentang sesuatu yang lagi diajarin sama gurunya lebih dalam daripada gurunya. Terus kita komen, kita banyak ngomong, enggak boleh. Dengerin. Atau guru kita lagi cerita yang kita udah tahu, kita udah pernah dengar. Terus kita bilang, anak mah udah tahu. Ke teman aja nggak boleh, gimana ke guru? Ya, muliain guru, beradab, ya. Kalau pengen dimuliain sama manusia, sama umat, muliain guru kamu, ya. Muliain orang tua. Wala tufshilahu sirra, dan jangan sekali-kali kamu menyebarkan aib guru kamu. Ya, jangan, hati-hati. Man satara musliman satarahullah. Siapa orang yang menutup aib kawannya, saudara muslimnya, kelak nanti di hari kiamat keburukannya ditutup sama Allah, ditutupin sama Allah, dihapus, bahkan diganti pahala oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Dahulu dia di dunia menjaga aib keburukan temannya, saudara muslimnya. Gimana ke guru? Ya, harus lebih hati-hati. Perbaiki sangka kepada gurunya.